Ini ada perlengkapan senjata Allah. Kita tidak akan diserang ya oleh kuasa kegelapan. Saya mau kamu tahu itu, saya mau kamu pegang itu bahwa serangan itu terjadi atas izin Tuhan. Kita bukan diserang karena kita lemah, kita bukan diserang karena kita kurang berdoa. Kalau kita memang seorang pahlawan dan kita diserang, bukan sebab kita kurang doa, atau bukan sebab kita punya malaikat tidak berfungsi, tidak. Kita harus tahu bahwa semua serangan itu datang atas izin Tuhan. Dan biasanya serangan yang teruk dan dahsyat itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, bertujuan untuk melatih kita. Kalau Tuhan betul-betul mau mengangkat kamu menjadi seorang pahlawan, seorang tentera, pahlawan di melawan kuasa kegelapan, Dia akan izinkan serangan yang mungkin agak dahsyat lah ya, terjadi dengan kita. Itu bertujuan untuk melatih kita. Sebab sebelum ini waktu saya diserang, di awal-awal kita punya pelayanan, ya seperti semua sudah tahu bahwa gereja kita ini, kita punya pengkhususan adalah peperangan, doa pelepasan dan kesembuhan. Dan apabila kita buat doa pelepasan itu ya, kita akan berhubung langsung dengan kuasa kegelapan. Di awal-awal pelayanan kita, gereja kita, saya tidak mengalami banyak serangan. Seperti saya itu dilindungi dan dibungkusi, tidak ada pernah serangan. Sampai Sime pernah katakan, hebat betul sis Joy, sebab dia tidak pernah diserang. Sebenarnya bukan saya tidak pernah diserang, tetapi itu semua Tuhan yang melindungi saya. Nah, sampai masuk tahun ini, dan beberapa waktu yang 1 bulan terakhir ini saya sudah mulai diserang. Saya tidak tahu kenapa. Sehingga yang minggu lepas itu saya tanya Tuhan, kenapa saya diserang? Dan saya agak sedikit kecewa dan saya tanya dengan Tuhan, kenapa saya diserang? Sebab saya hampir-hampir tumbang di gereja, itu yang menjadi persoalan saya dengan Tuhan. Dan Tuhan katakan bahwa Dia izinkan serangan untuk melatih saya karena level musuh yang akan kita hadapi ini tidak seperti yang tahun lalu, tidak seperti yang sebelum-sebelumnya. Dan saya harus mengalami latihan itu terlebih dahulu untuk menjadi lebih kuat. Jadi serangan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita sehari-hari itu adalah bertujuan untuk menjadikan kamu lebih kuat. Ya, Sharon. Amen. Ya, Sharon selalu diserang, saya tahu itu Sharon. Dan tujuan itu adalah karena Tuhan ingin mempersiapkan kamu. Begitu juga dengan Nora. Nora, saya tahu kamu selalu diserang dan saya tahu kenapa Tuhan menghantar kamu di gereja Arkesi, itu bertujuan untuk menjadikan kamu sebahagian daripada tentera di akhir zaman ini. Karena di hari-hari terakhir ini, kuasa kegelapan, pekerjaan mereka akan semakin dahsyat dan Tuhan sangat-sangat memerlukan pekerja tentera yang betul-betul tahan lasak ya. Amen. Untuk menjadi seorang yang tahan lasak itu, Tuhan harus melatih kita. Seperti Raja Daud, waktu Tuhan menghantar dia di lapangan yang terbuka untuk menjaga domba yang hanya 2-3 ekor itu, kita percaya waktu dia menyerang, singa menyerang dia, beruang menyerang dia, dia pasti balik dengan keadaan tubuh dia luka-luka. Mana-mana askar yang pergi ke medan peperangan pasti akan balik dengan keadaan tubuh yang luka. Tidak ada seorang yang saya tahu pergi medan peperangan, dia balik dalam keadaan tubuh dia sehat tanpa ada luka sedikit pun. Jadi kita harus tahu ya, itu bukan karena kegagalan kita berdoa untuk minta perlindungan, itu bukan karena kegagalan darah Yesus untuk membungkusi dan melindungi kita, dan itu juga bukan kegagalan malaikat kita untuk menjaga kita. No, it's part, dia adalah sebahagian dari proses latihan dan peperangan yang harus kita hadapi. Ramai orang hari-hari ini, termasuk saya juga dahulu, saya menganggap apabila kita diserang, kita ada satu ada satu kebocoran di dalam hidup kita yang membuatkan iblis untuk menyerang kita. Tetapi sebenarnya sewaktu Tuhan menegur saya dan memberikan saya wahyu yang baru ini, saya baru tahu rupa-rupanya serangan itu atas izin Tuhan. Dan Tuhan tidak akan mengizinkan serangan melebihi kemampuan kita. Amen, dan kalau kamu merasakan selama ini kamu baik-baik saja, tidak pernah diserang, well berarti Tuhan itu belum
Tuhan melihat kemampuan kita ya. Tuhan melihat kamu itu belum bersedia untuk masuk ke medan peperangan. Jadi Tuhan tidak izinkan serangan itu terjadi ke atas kamu. Karena apabila Tuhan membuka sedikit ruang untuk serangan, iblis untuk menyerang kita, kalau tidak ada persiapan, kalau tidak ada defense yang cukup, kita akan hancur. Karena iblis tujuan mereka hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Mereka tidak akan membagi ruang, mereka tidak akan membagi peluang untuk kita senang-senang ya. Jadi Tuhan itu hanya membuka sedikit ruang untuk kita berlatih. Dan apabila sampai waktunya, Dia akan benar-benar melepaskan kita berhadapan dengan kuasa-kuasa kegelapan yang seperti yang kami alami lah, yang kami paste-paste yang barisan hadapan alami. Karena saya bagi tahu dengan kamu ya, mungkin sebab kita sudah berada di sangkakala ke-6, jadi kuasa kegelapan yang dilepaskan itu juga ya dia punya level juga makin meningkat, jadi kekuatan dan kemampuan kita untuk melawan mereka itu juga harus dipertingkatkan. Itu sebabnya Tuhan melepaskan sedikit ruang untuk saya diserang supaya saya tahu bagaimana hal itu terjadi dan saya dapat mengajar kamu semua apa yang harus kamu perbuat. Jadi jangan, kalau kamu kuat berdoa, kamu kuat baca firman Tuhan, dan kamu berpuasa, tetapi kamu masih diserang, itu bukan karena kelemahan kamu ya. Semua anak-anak rohani semua, kamu harus pegang, ingat ini, bahwa itu adalah tujuan Tuhan melatih kamu. Dia mau kita kuat. Amen. Oke, saya pernah berhadapan dengan Abaddon, dia muncul di depan saya secara ya di alam roh, dia muncul di depan saya. Dan yang kedua kali yang muncul di depan saya yang penguasa Johor ini, yang menguasai negeri Johor ini, dan Tuhan nyatakan itu, saya masih berdoa dengan Tuhan tentang strategi bagaimana untuk melawan penguasa Johor ini, sebab dia binatang ya, dan binatang ini adalah harimau. Dan kalau kita lihat secara yang natural dunia yang ini, dunia nyata ini, harimau itu kalau dia mau menerkam musuh dia ada strategi. Dia bukan lari-lari terus terkam, tidak. Dia harimau itu dia langkah, dia pelan-pelan karena dia sangat accurate. Dia tahu bila masa dia menyerang. Jadi kita harus berhati-hati sebab roh ini sudah muncul di gereja kita dan dia sudah menyatakan diri dia, dan dia muncul waktu saya berdoa secara personal, dia menampakkan dirinya. Dan saya masih berdoa sebab roh ini sangat licik, dan saya mau kita semua berhati-hati. Dan pesan saya untuk kita semua, sebab panggilan ini agak besar untuk saya dan pastor, saya mau kamu semua terus berdoa, sokong saya dengan pastor di dalam hal ini, sebab kami bukan sahaja melayani di dalam gereja, tetapi panggilan kami itu lebih besar, skop dia lebih besar. Dan pastor juga memang sudah dinubuatkan dari dahulu untuk membawa revival itu di dalam negeri Johor ini, dan dia berhadapan dengan banyak gereja di luar dan pastor-pastor di luar. Dan seperti yang kita tahu, sekalipun kita semua orang yang beragama, yang sama agama, yang sama percaya dengan Yesus, tapi cabaran itu tetap ada, dan malah makin cabaran itu sebenarnya lebih besar daripada orang-orang yang tidak kenal dengan Tuhan ya. Dan saya mohon supaya jemaat Tuhan setialah, teruslah berdoa untuk kami pastor, dan terus berdoa untuk perlindungan kami dan keselamatan kesehatan kami, dan dokonglah selalu sebagaimana kami sebagai hamba Tuhan selalu mendokong kamu di dalam doa kami, selalu menyebut kamu di dalam doa-doa kami setiap kali kami berdoa, sebab kami tahu bahwa iblis itu tidak akan memberi peluang dan kesempatan untuk kita untuk terus tinggal senang-senang ya. Begitu juga yang saya harapkan, dan saya mau kamu terus kuat. Apapun yang Tuhan bicarakan kepada kamu, terus berdoa, terus berpuasa, terus membaca firman Tuhan. Kalau kamu dengar suara itu, teruslah lakukan itu. Seperti mana apa yang Tuhan perintahkan. Mungkin untuk permulaan ianya hanya perkara kecil, tetapi Tuhan itu melatih kita dari hal-hal yang kecil, sehingga kita menjadi patuh kepada hal-hal yang kecil, dan Dia akan mempercayakan kepada kita hal-hal yang besar. Dan saya percaya
buat Sis Nora dan Sharon, ya, Sharon yang sekarang ini, dan begitu juga dengan Sis Angelina dan Sister Stephanie. Sebenarnya Sister Stephanie pun Tuhan sudah mulai training dia di sana, dia punya training pun kau. Saya percaya sebab si Stephanie ini dia berada di Kuala Lumpur, dan seperti yang kita tahu bahwa Kuala Lumpur adalah pusat segala kejahatan. Dan kalau waktu sudah mengizinkan, Tuhan sudah melatih kita cukup kuat, dan kita akan pergi ke sana bersama-sama dengan dia, bekerja sama dengan Sister Stephanie. Ya sis, kita akan bekerja sama dengan dia, dan kita akan berhadapan dengan roh yang lebih ganas ya. Lebih apa bilang, kalau yang kita di sini ini baru bagian negeri saja ini, tapi dia tuh peringkat kebangsaan sudah itu. Jadi persiapkanlah, kita mulailah mempersiapkan diri kita sekarang ini. Dan kita juga terus sokong Stephanie lah ya. Ya, cabaran tuh di sana macam mana. Agak kuat juga dia punya cabaran itu. Dia punya tantangan itu luar biasa juga besar deh di sana. Dan kalau sampai waktu dia, Tuhan akan membawa kita bersama-sama dengan dia melayani di Kuala Lumpur. Seperti yang Tuhan sudah nubuatkan kepada nubuatkan kepada pastor, bahwa pastor akan membuka gereja di Kuala Lumpur. Itu saya percaya. Kenapa Tuhan membawa gereja kita ke Kuala Lumpur? Sebab ada misi yang Tuhan ingin lakukan di Kuala Lumpur, dan saya percaya kita akan bekerja sama dengan Sister Stephanie di dalam hal ini. Dan saya juga tahu bahwa Tuhan sedang mempersiapkan dia, seperti mana Tuhan mempersiapkan kita di sini. Tuhan juga mempersiapkan Sister Stephanie di sana, supaya kita itu sama-sama kuat. Dan bila waktu Tuhan merasa kita sudah boleh dilepaskan, dan dia akan lepaskan kita, dan waktu itulah kita akan menuai banyak jiwa. Oke semua, terima kasih untuk Ibu Dorita yang baru masuk. Saya punya kakak dari Sipitang, ini dari Sabah, jauh dia nih, join kita. Kami mau tutup sudah nih, Nong. Oke. Nong, kami mau tutup sudah. Apa? Yang penting dia sempat masuk. Oke, mari kita memberi ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk kesaksian yang membangun iman kami. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, pada saat ini saya ingin mengucapkan, melafazkan, mengisytiharkan kata-kata berkat buat setiap yang mendengar. Yang ada saya lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya lepaskan kata-kata berkat, berkat yang package yang penuh ke atas setiap yang ada yang mendengar kepada Tuhan. Oh haleluya, saya berdoa di dalam nama Yesus. Saya lepaskan berkat ke atas Nora dan keluarga. Di dalam nama Yesus saya lepaskan berkat ke atas Sharon dan keluarga.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya lepaskan berkat ke atas Sister Stephanie dan keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya lepaskan berkat ke atas Langu, Ida dan keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya lepaskan berkat ke atas Brother Jeremiah dan family. In the mighty name of Jesus saya lepaskan berkat ke atas Ibu Rita dan keluarga. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya lepaskan berkat ke atas semuanya. Semuanya diberkati. Keluarga kami diberkati. Setiap orang seperti yang Tuhan sudah lakukan. Beri kepercayaan urapan Tuhan. Setiap orang yang dekat dengan hamba-Mu ini, setiap orang yang mendukung di dalam doa dan pelayanan, mereka diberkati. Saya mau mereka diberkati bukan 2 kali, 3 kali, tapi saya mau mereka diberkati sehingga 100 kali ganda. Iya, 100 kali ganda di dalam nama Yesus. Haleluya, mereka diberkati Tuhan. Terima kasih keluarga Brother Jimmy. Beri diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. I bless them. I bless you in Jesus name. I bless you in Jesus name. Dengan karunia commanding yang Tuhan sudah berikan kepada hamba-Mu ini. Pada saat ini saya perintahkan, I command in the mighty name of Jesus. I command blessing. Saya perintahkan berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, api Tuhan, haleluya, kuasa Tuhan, urapan Tuhan kata setiap yang mendengar pada saat ini. Haleluya, haleluya, terima kasih. Di dalam nama Yesus, kan berdoa, haleluya. Amin, 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 haleluya. Amin, amin, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Oke, puji Tuhan. Terima kasih kepada semua. Haleluya, haleluya. Ibadah kita selesai sudah sampai di sini. Oke, puji Tuhan. Mana sudah yang lain? Kita mengucap syukur. Oke, yang mana? Yang lain keluar sudah kah? Oke. Kenapa? Oke, puji Tuhan. Ada masalah sedikit saya punya karena dia. Oke. Kamu swipe saja, pergi sebelah kiri. Swipe saja tuh ke handphone. Oke, ya. Dia tiba-tiba tukar setting dia. Oke, so puji Tuhan. So minta sudah selesai semua. Minggu depan pengumuman minggu depan kalau keadaan tidak menjadi lebih parah, keadaan dia pengumuman itu tetap minggu depan kita akan mengadakan ibadah secara fisikal di gereja. Ya, doakan kita minggu depan kita akan mengadakan ibadah dan tapi saya juga masih berdoa supaya karena suasana mengadakan Zoom ini juga punya keistimewaannya karena setiap orang boleh berbicara, boleh sharing, ya. Oke, sampai di sini ibadah kita. Kasih on mikrofon semua. Kasih on mikrofon kalau mau kita mau. Iya. Tuhan Yesus berkati. Haleluya, haleluya. Ibu Gembara, terima kasih juga. Iya, sama-sama Sharon. Iya, bye-bye. Iya, terima kasih. Iya, bye-bye Sharon. Selamat bertugas Tuhan Sharon. Yesus berkati ya. Tetap semangat dan berdoa, bawa doa. Amin. Amin. Ayo. Mana si Brother Vicky sama Sister Angelina nih? Haleluya, haleluya. Ay, puji Tuhan. Terima kasih, Pastor. Iya, ay. Ya, Ngo. Terima kasih, Bu. Ay. Sama-sama. Iya. Sama-sama, Bu. Walaupun lewat. Baru nampak WhatsApp. Ay. Nah. Ada ibadah kamu hari ini, dong? Saya buat sharing dengan family saja. Oh. Oke, jadi Sis Angelina, thank you. Thank you very much. So, semua diberkati ya. Dalam nama Yesus semua diberkati. Saya punya sister in law ini, ya, walaupun dia itu nampak sedikit kepala nih, dia punya mentua, ya, menjenguk-jenguk di sana. Ya, so puji Tuhan. Ya. Oke, jadi nanti kita minggu
Tapi nanti saya akan umumkan juga, saya akan beritahu, kita akan buat Zoom selain daripada ibadah secara fisikal minggu ini. Nanti kita akan juga bagus buat ibadah ya. Oke, puji Tuhan. Oke semua, terima kasih, jumpa lagi. Bye-bye. Oke, bye-bye. Tuhan memberkati. God bless you all. God bless you all. I love you all in Jesus name. Amen. Amen. Bye. Oke. Oke, bye-bye. Bye-bye. Shalom, shalom. Tuhan memberkati. Ya, ada kalau mana tahu kan kamu mau cerita-cerita lagi? Sudah tutup. Mana tahu kan? Tidak. Ini free juga, tidak bayar kan, Mbak? Kamu cerita-cerita lah nggak sama si Joy. Ayo, apa kabar di kampung? Oke. Boleh merintas desa sudah kah? Boleh lah, 3 orang dalam satu kereta. Oke. Itu anti nampak. Iya, malu nanti. Hai.